Al-Mudaththir ayat 1-5 adalah ayat yang diturunkan sebagai perintah kepada Nabi Muhammad untuk mulai berdakwah sirriyah. Dakwah sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah metode dakwah yang digunakan oleh Rasulullah SAW pada awal penyebaran agama Islam. Rasulullah SAW menggunakan metode dakwah secara sembunyi-sembunyi bukan karena takut, melainkan ini adalah strategi dakwah untuk mengantisipasi pengikutnya yang masih sedikit dan belum kuat dari kecaman dan ancaman kaum kafir Quraisy di sekitar mereka. Ketika awal berdakwah sirriyah, Nabi Muhammad SAW pertama kali menyebarkan dan menyampaikan agama Islam kepada keluarga terdekatnya dan kepada sahabat-sahabatnya. Di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid. Beliau merupakan wanita pertama yang masuk Islam. Beliau adalah istri Nabi SAW. Yang kedua ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Rasulullah SAW. Beliau merupakan laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam. Yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib. Ia merupakan anak kecil pertama yang masuk Islam. Yang keempat ada Zaid bin Harithah, budak pertama yang masuk Islam. Dan tidak hanya 4 orang itu saja yang masuk Islam pada masa dakwah sirriyah. Ada beberapa orang juga yang masuk Islam pada masa dakwah sirriyah. Di antaranya ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah, dan masih banyak lagi yang masuk Islam pada masa dakwah sirriyah. Mereka disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW pun menerima wahyu untuk mendirikan salat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara wahyu untuk mendirikan salat yang pertama kali diturunkan adalah surah Ghafir ayat 55. Dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Walaupun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat personal, namun beritanya sudah terdengar oleh kaum kafir Quraisy. Hanya saja mereka belum mempermasalahkannya karena Nabi Muhammad belum menentang agama dan Tuhan mereka, sehingga Nabi Muhammad dapat membangun jamaah mukmin berlandaskan ukhuwah, persaudaraan, dan ta'awun, solidaritas. Kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan menentang kebatilan kaum Quraisy dan menyerang berhala-berhala mereka. Ayat yang diturunkan sebagai perintah kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan adalah surah Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ketika awal dakwah jahriyah, Nabi Muhammad SAW mengajak keluarganya untuk makan-makan. Ketika itu acara makan-makan yang diadakan oleh Nabi Muhammad didatangi oleh 40 hingga 45 orang, dan di situ terdapat paman-paman beliau. Ketika di dalam acara makan-makan tersebut, Nabi Muhammad ingin berbicara di hadapan mereka. Lalu tiba-tiba Abu Lahab menyela pembicaraannya. Salah satu yang ia katakan adalah, "Ya Muhammad, mereka yang hadir di sini ialah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Maka bicaralah jika ingin berbicara, dan tidak perlu bersikap kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani mengernyitkan dahi mereka terhadap kaummu." Rasulullah SAW hanya terdiam dan sama sekali tidak berbicara dalam pertemuan itu. Setelah beberapa hari kemudian, Rasulullah pun mengundang kembali keluarganya untuk mengadakan acara makan-makan kedua kalinya. Pada kesempatan makan-makan ini, Rasulullah SAW bersabda di hadapan mereka keluarganya. Beliau bersabda, "Segala puji bagi Allah, dan aku memujinya, memohon pertolongan, percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya." Kemudian beliau pun melanjutkan, "Sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tiada ilah selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, kalian benar-benar akan mati,
layaknya sedang tidur nyenyak, dan akan dibangkitkan lagi layaknya bangun tidur. Kalian benar-benar akan dihisap terhadap apapun yang kalian perbuat. Lalu di sana ada surga yang abadi dan neraka yang abadi pula. Lalu Abu Talib berkata, aku akan melindungimu dan mendukungmu, namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Abu Talib. Begitulah inti dari ucapan Abu Talib. Lalu Abu Lahab pun ikut berbicara. Dia berkata, demi Allah, ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain yang melakukannya. Lalu Abu Talib pun berkata lagi, demi Allah, kami akan tetap melindunginya selagi kami masih hidup. Setelah perdebatan itu selesai, mereka pun pulang kembali kepada rumah mereka masing-masing. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun mulai berdakwah kembali di atas Bukit Sofa. Nabi Muhammad pergi menuju puncak Bukit Sofa. Lalu ia bersabda, ya Sabahah, wahai sekalian manusia, berkumpullah kalian. Maka orang-orang pun mulai berkumpul. Ada yang datang sendiri kepadanya dan ada yang mengutus satu orang utusan untuk memenuhi panggilan tersebut. Lalu Rasulullah pun bersabda di hadapan mereka, wahai Bani Abdul Thalib, wahai Bani Abdul Thalib, wahai Bani Fihr, apakah kalian percaya jika aku memberitahu kalian bahwa ada sepasukan berkuda yang keluar dari balik gunung ini untuk menyerang kalian? Mereka pun menjawab, ya. Beliau pun bersabda, sesungguhnya aku adalah seorang yang memberi peringatan bagi kalian terhadap azab Allah yang sangat pedih. Lalu Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad sepanjang harimu. Apakah engkau memanggil kami hanya untuk ini? Abu Lahab sangat marah kala itu dengan Rasulullah. Dan setelah kejadian itu, Allah pun menurunkan surah Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5. Seperti itulah kisah singkat dari perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk menegakkan agama Allah yang mulia ini. Semoga kita dapat menjadi pengikutnya yang setia hingga hari kiamat kelak. Audio Jungle.